warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanafia Sungkak dengan NIM 2314116 dari PGMI 2D. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua belajar mengenai pendekatan client-centered dalam bimbingan konseling. Nah, sebelum itu ada satu motivasi untuk kita semua sebagai penyemangat dalam belajar. Nah, ini dia motivasinya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari adanya pendekatan client-centered ini. Nah, pendekatan client-centered dalam bimbingan konseling dikemukakan oleh Charles Ransom Rogers. Nah, menurut beliau, pendekatan client-centered ini adalah suatu pemecahan masalah yang berpusat pada diri seorang konseli atau klien. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah dihadapinya. Nah, klien ini dianggap sebagai partner dan konselor hanya sebagai pendorong dan pembimbing untuk menciptakan situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai apa sih sebenarnya tujuan dari adanya pendekatan client-centered dalam bimbingan konseling. Nah, tujuannya yang pertama adalah membebaskan konseli dari berbagai konflik atau masalah psikis yang dialami. Nah, yang kedua, menumbuh kembangkan kepercayaan diri konseli bahwa ia memiliki kemampuan untuk menetapkan keputusan yang tepat dan terbaik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu memberikan konseli kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya untuk belajar mempercayai orang lain dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pengalaman orang lain yang bermanfaat juga baginya. Yang keempat, menyadarkan konseli bahwa dirinya adalah bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas, meskipun ia masih tetap memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri dalam dirinya. Nah, subtopik yang ketiga yaitu gimana sih cara-cara atau teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan client-centered ini. Nah, yang pertama yaitu acceptance, yaitu artinya seorang konselor harus dapat menerima klien sebagaimana adanya dengan segala permasalahannya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral tanpa membeda-bedakan. Nah, yang kedua yaitu congruence. Congruence artinya karakteristik seorang konselor adalah terpadu, sesuai dengan kata, perbuatan, dan selalu konsisten. Nah, yang ketiga yaitu understanding. Understanding yaitu konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunianya klien, sebagaimana dilihat dari dalam diri seorang klien tersebut. Nah, yang keempat adalah non-judgmental. Artinya, seorang konselor tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu bersifat objektif. Kita akan lanjut kelebihan dan kelemahan dari adanya pendekatan client-centered ini. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, pendekatan client-centered menekankan bahwa konseli dapat menemukan keberhasilan atau kegagalan dalam proses konseling. Kedua, pendekatan ini mengajarkan konseli diberi kebebasan untuk merubah dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan secara pribadi dalam proses konseling. Lalu yang keempat, dalam pendekatan ini konselor berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan. Lalu kelemahan dari pendekatan client-centered. Terkadang konseli seolah-olah merasa tidak diarahkan dan merasa tidak adanya tujuan yang jelas dari proses konseling, apalagi jika tidak adanya pengarahan dan sasaran dari seorang konselor. Yang kedua, pendekatan ini dianggap terlalu terikat pada lingkungan kebudayaan masyarakat Amerika Serikat yang sangat menghargai kemandirian seseorang dan pengembangan potensi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu konseling client-centered ini beraliran ortodok.
Jadi akan sulit diterapkan pada siswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia dan jarang untuk digunakan. Lalu tambahan materi dari jurnal. Jurnal ini diambil dari Jurnal Bimbingan Konseling dengan penerbit Konselia volume 6 nomor 1 tahun 2016 pada halaman 17 dengan judul Model Pendekatan Konseling Client-Centered dan Penerapannya dalam Praktek. Nah, di sini dijelaskan bahwa peran konselor dalam model pendekatan client-centered ada 4, yaitu yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien itu sendiri. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Dan yang keempat, konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Lalu, proses konselingnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individual. Kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Perubahan perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu untuk menilai pengalamannya, membuatnya untuk memperjelas dan mendapatkan titik perasaan yang mengarah pada pertumbuhan. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Lalu dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menemukan hubungan timbal balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan client-centered ini menekankan pada keaktifan konseli untuk bereksplorasi mengungkapkan dirinya pada permasalahan yang dihadapinya. Arah bantuan konselor lebih menekankan pada pemahaman diri klien secara pribadi, khususnya kesadaran akan perasaan terbanding permasalahannya. Peran konselor pada kondisi tersebut adalah sebagai pendengar yang baik, cermin diri bagi diri seorang konseli, memberi kemudahan bagi konseli untuk berinisiatif, karena setiap kesadaran yang muncul akan memberi perubahan dan pengembangan diri dan berlanjut untuk mengaktualisasikan diri berdasarkan persepsi konseli sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.